Welcome to Love Talk Podcast episode 4. episode keempat. Yes. Ya, hari ini kita ada topik yang sangat menarik. Betul. Setuju nggak, Charles? Tentang batasan dalam hubungan. Batasan dalam hubungan. Ini menurut kita suatu topik yang paling penting dalam hubungan. Membuat fondasi yang kuat untuk menjaga hubungannya supaya semakin sehat. Kita juga tahu karena zaman-zaman sekarang nih, pastinya banyak orang yang menghindari batasan hubungan atau at least ngerasa tuh kalau ada boundaries, ada batasan dalam hubungan tuh malah mengekang. Betul, nggak bisa bebas melakukan apa yang mau dilakukan ya. Betul, setuju. Tapi justru kita percaya the opposite. Bahwa sebenarnya saat kita punya boundaries dan batasan, kita jadi semakin bebas. Karena dari awalnya kita udah bisa ngeset apa hubungan ini akan seperti apa, apa yang akan dilakukan, apa yang nggak akan dilakukan, nilai-nilai apa, values apa yang kalian mau jalanin dalam hubungan ini, ya kan? Oke, langsung aja kita mau sharing dulu awalnya nih batasan-batasan tuh tipe-tipenya seperti apa aja dalam hubungan. Pasti yang paling obvious adalah sentuhan, physical touch. Kedua adalah perkataan. Kita harus sadar bahwa mulut kita tuh punya kuasa, bisa membangun atau menjatuhkan. Ketiga tuh kejujuran. Biar sama-sama tahu ekspektasi kejujurannya seperti apa dalam hubungan dari awal. Lebih enak jujur ya pastinya. Lebih enak jujur pastinya, tapi itu makanya harus di-clearin aja menurut aku sih. Perlu dibilang aja bahwa paling sehat di hubungan ini adalah di saat kita sama-sama jujur, nggak harus takut. Ya nggak? Betul. Nggak harus takut, jangan bohong-bohong, karena justru saat kita jujur malah membangun hubungannya. Oke, lanjut. Kenapa? Konteks hampir mulai topik baru tadi. Oke. Keempat adalah waktu. Butuh didiskusiin batasan-batasan waktu kalian gimana. Pasti pengennya tuh spend time bareng sebanyak mungkin, tapi harus consider juga pekerjaan satu sama lain, keluarga satu sama lain. Gimana sih cara spend time waktu sebaik mungkin yang sehat. Dan yang kelima menurut kita adalah hubungan dengan orang lain. Pastinya dalam hubungan kalian boleh dong kayak punya teman of the opposite sex, cuman harus didiskusin aja seberapa deket. Betul. Gitu loh, kayak ada mungkin dalam hubungan sedikit aneh kalau si cowok deket banget sama cewek, kayak sampai jalan berduaan, sampai terlalu banyak waktu berduaan sama cewek lain. Itu rada aneh, jadi harus didiskusin menurut kita sih. Betul. Jadi sesudah itu kita mau ngomongin nih apa yang bisa terjadi kalau tidak ada batasan dalam hubungan. Apa yang terjadi? Hubungannya bisa rusak, bener banget Charles. Karena banyak hal yang mungkin pada awalnya tuh kamu sebenarnya nggak mau ngelakuin, atau nggak pada waktu kamu punya bayangan hubungan dengan the one, gitu ya? Si doi, pasangan yang terbaik. Kamu pengen hubungan yang sehat, hubungan yang long term. Tapi di saat kamu nggak ada batasan, itu bisa bablas ya. Itu bisa merusak hal-hal nilai. Aduh, balik lagi. Nilai kehidupan yang kamu percaya, kamu bisa sacrifice. Karena kamu nggak ada batasan di awalnya, jadi pada waktu di tengah-tengah hubungan ada godaan atau ada situasi datang, karena nggak ada batasan jadi nggak tahu nih, ini dilakuin nggak ya atau nggak dilakuin, jadi malah jatuh. Setuju nggak, Charles? Setuju banget. Ya kan, salah satunya mungkin having sex before marriage ya, Tim. Ini kan yang jadi godaan terbesar juga dalam hubungan. Dan balik lagi, kalau misalnya kalian udah dengar di podcast kita yang episode pertama, kita bilang kalau tujuan pacaran itu buat evaluasi. Betul. Dan ketika kita introduce sex too early di dalam hubungannya, kita nggak bisa ngeevaluasi pasangan kita dengan baik, ya kan? Karena ketika kita udah melakukan itu, otak kita nih kayak udah disuntik sama happy chemicals dan membuat kita addicted dengan tubuhnya si pria atau si wanita tersebut, gitu ya. You get hooked with the sexual experience with that person, dan kita mulai kehilangan kemampuan untuk benar-benar mengevaluasi apakah ini seseorang yang tepat untuk aku, gitu kan? Apakah aku mau menghabiskan waktuku sama orang ini? Apakah karena aku percaya gitu, ketika kita melangkah ke jenjang pernikahan gitu, kita nggak mungkin melakukan itu. Kayak that's having sex is not everything, ngerti nggak sih Tim? Kita bakal lebih banyak ngobrol. Betul. Ya kan? Fondasinya bukan that's sex. Not the right foundation gitu kan. Dan
aku suka banget ada salah satu antropologis namanya Helen Fisher, dia bilang kalau casual sex isn't so casual, ya kan? Karena dengan orgasm yang menghasilkan dopamin ya Tim ya, dan dopamin itu nih nanti ke-mix dengan love dengan romantic love gitu kan. Jadi kita bisa aja dengan mudah jatuh cinta dengan seseorang yang kita kita bisa jatuh cinta dengan seseorang yang sudah berhubungan dengan kita. Iya, ya kan? Ibaratnya terikat ya. Terikat, betul. Iya. Lebih susah juga kan lepasnya gitu. Iya. Padahal mungkin sebenarnya kita nggak terlalu cinta gitu, tapi karena ikatan yang dibuat itu karena having sex, jadinya it makes you even harder, ya kan? Betul. Ya jadi kan? ibaratnya hooked sama orang itu, tapi sebenarnya fondasi kamu kenapa hooked adalah the casual sex dan the physical body. Betul, betul. Ya karena setelah kita melakukan itu kita akan merasakan cosmic union ya, berdasarkan yang si Helen Fisher gitu ya dia bilang gitu. Jadi makanya mungkin aku banyak menerima pesan dan DM gitu dari orang-orang cerita gitu. Mungkin kalau udah melakukan itu mereka jadi lebih sulit untuk melepaskan. Karena ada keterikatan. Karena ada keterikatan dan fondasinya nggak baik. Tapi kita mau kasih tahu juga ya, kalau emang kalian sudah melakukan, it doesn't mean that you're doomed for life gitu loh. It doesn't mean, bukan berarti kamu nggak bisa memiliki hubungan yang sehat. Apa yang udah terjadi, sekarang kamu tentuin ke depannya mau seperti apa. Betul. Dan kita yang kita mau encourage juga, jangan hidup dalam guilt. Iya, jangan hidup dalam rasa malu. Jangan hidup dalam rasa malu. Yang pasti kamu sekarang pikirin ke depannya mau seperti apa. Iya. Dan jadi bangun hubungan seperti itu. Karena seks itu juga sebenarnya di dalam konteksnya bagus ya, Charles? Bagus, karena itu seks itu pemberian kan? Iya. Pemberian dari Tuhan kan ya? Jadi kayak it's something yang untuk kita enjoy, ya kan? Itu buat bikin seseorang tuh bonding. Betul. Ya kan, suami istri bisa bonding gitu kan. Iya. Ya, tapi kalau misalnya jadi ya itu bukan sesuatu yang buruk ya, Tim. Iya. Cuman kalau diambil di luar atau dilakukan di luar konteks yang seharusnya, which is marriage, itu bisa merusak kamu, bisa merusak hubungan kamu. Iya. Iya, dalam ya kita. Dalam juga nih. Gitu ya. Oh my god, kita nggak nyangka ngomongin ini gitu kan. Tapi ya enaknya karena di podcast kita bisa bebas ya. Kita bebas, kita jujur aja nih ya tentang apa yang kita jujur-jujuran ya. Percaya. Deep talk, real talk ya. Deep and meaningful conversations. Yes. Iya. Nah, selain itu juga aku mau ngomongin boundaries. Aku baru kepikiran nih. Oke. Tadi kan kita pasti boundaries banyak ngomongin tentang seks. Iya. Tapi selain itu juga kayak bagaimana kalian nge-treat satu sama lain. Aku lagi baca buku Boundaries dari dua psychologist, Henry Cloud sama one other person, aku lupa. Tapi di mana yang menjadi masalah besar tuh di mana satu pasangan menjadi mengontrol pasangan yang lain. Di mana kita punya manusia kan beda-beda. Ada orang yang mau disuruh apa, iya aja. Padahal mungkin hal itu nggak baik buat dia, tapi punya pasangan yang controlling, ya kan? Dan itu bisa dalam hal apapun gitu loh, bisa aja kamu disuruh nge-sacrifice pekerjaan kamu, atau nggak nge-sacrifice family kamu, tapi karena kamu nggak bisa say no, itu jadi hidup kamu jadi rusak, kamu jadi ngikutin kontrolan pasangan kamu. Itu sih intinya, berarti the power of saying no ya. Iya, penting ya. Itu penting, itu mungkin itu bisa dibilang kunci buat nge-set boundaries ya. Yeah, we should be able to say no. We be able to say no, dan aku percaya pasti banyak banget orang-orang yang memiliki masalah ini. Kita people pleasing, kita mau menyenangkan orang-orang lain, tapi kita jadi nggak bisa say no kepada hal-hal yang kita tahu itu nggak baik. Iya, jadi ingat aja pokoknya jangan takut untuk berkata tidak ya, karena ketika dan jangan, mungkin banyak orang juga takut berkata tidak karena takut ditinggalkan kan, ya kan? Jadi kalaupun kalian ditinggalin ya that's good, it's part of the evaluation process. Ya kan? Kalau misalnya orang itu nggak bisa menghargai nilai kita, value kita, dan nggak bisa menghargai tubuh kita, berarti ya orang itu nggak layak dong untuk ada di hidup kita. Kan pasti aku percaya kita semua mau mendapatkan seseorang yang terbaik ya. Dan aku juga baca di bukunya Ben Schwartz, dia bilang
kalau misalnya pasangan suami istri itu nanti akan melewati musim khususnya untuk suami nih, mereka akan mengalami masa the long winter dan itu ketika istrinya habis lahiran, they can't have sex, mereka nggak bisa melakukan selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah ya berarti artinya kita harus memiliki seseorang yang bisa menahan dirinya dari sebelum nikah, ngerti nggak? Karena waktu habis nikah pun akan ada masa di mana dia harus bisa menahan. Jadi ketika sebelum married dia udah bisa menahan soal integritas ya, Tim, ketika dia udah bisa menahan, kita nggak perlu takut nanti kalau udah married nih, kalau nggak bisa melakukan, ya kita nggak akan khawatir suaminya atau istrinya takutnya tiba-tiba buka internet atau melakukan hal atau mencari kepuasan dari orang lain. Betul, itu bahayanya ya. Jadi kalau udah tahu, udah di set batasannya, udah tahu pasangan kita bisa mengontrol diri, itu powerful banget. Itu powerful. Self control is very powerful. Iya, dari buku yang kamu baca juga kan? Aku buku lagi fiction. Iya, aku lagi baca buku fiction Dune itu kayak seperti rada kayak Star Wars kalau kalian tahu. Tapi ada satu quote yang aku suka banget di mana salah satu leadernya adalah orang yang bisa mengontrol diri, dan ada komentari dari orang lain di mana a person with self control is deadly. Ini emang di dalam konteks fiction deadly di mana mereka bisa menjadi semakin kuat, tapi di dalam hidup kita juga kalau kita punya self control, kita tuh itu kuat banget ya. Itu kunci yang sangat bagus dalam kehidupan. So good. Oke, nah I love this discussion. Yes, very good. Kita lanjut ke tipe-tipe orang dalam masalah boundaries. Ini lebih spesifik, ini dari buku yang aku baca juga. Ada 4 tipe-tipe orang. Satu adalah compliance. Orang yang mengizinkan hal yang buruk. Ini kayak mungkin kayak dari contoh tadi, orang yang nggak bisa say no. Jadi mungkin ada hal-hal yang dia tahu buruk, atau enggak hal-hal yang sebenarnya dia personally nggak mau melakukan, tapi dia lakukan compliance. Dia maunya bilang iya aja, mungkin dia takut to say no, mungkin dia nggak mau bikin orang lain sedih. Tapi ini dia salah satu masalah, salah tipe orang compliance adalah masalah boundaries. Kedua, avoidance. Orang yang menolak hal yang baik, orang yang menjauhkan diri dari hal yang baik. Jadi orang yang dia nggak punya batasan, kayak gimana ya, kayak hidupnya rada blurry lah, kayak dia nggak avoid hal-hal yang baik, padahal mungkin nggak mau sacrifice, karena hal-hal yang baik kan butuh, it's costly kan, it's harder, tapi dia nggak avoid itu, jadi malah hal yang baik nggak bisa masuk karena dia nggak avoid the sacrifice. Ketiga adalah controllers. Ini orang yang nggak bisa menghargai boundaries atau batasan hidup orang lain. This is very dangerous karena apalagi contoh di buku ini adalah pasangan yang perlu hati-hati adalah pasangan controller yang berpasangan dengan compliance. Orang yang mengontrol tapi pasangannya tuh yang nggak bisa say no. Ini butuh hati-hati. Keempat adalah non-responsives. Ini orang yang cuek, orang yang nggak peduli tentang kebutuhan batasan orang lain. Jadi ini ada 4 tipe orang dengan masalah boundaries. Kita butuh be aware of this. Setidaknya di mana kita tahu, oh pasangan aku seperti ini, pasangan aku seperti itu. Walaupun mungkin kita semua nggak ada yang sempurna. Mungkin kita bisa masuk di dalam salah satu kategori ini, tapi saat kita sadar kita tuh seperti apa, kita baru bisa mulai untuk membenerin diri sendiri, bener nggak sih? Kalau kita nggak sadar dan kita nggak akui bahwa kita punya masalah, kita nggak bisa fix it. Dan dimana kita udah tahu, oh masalah itu aku compliance, oh aku controller, atau aku non-responsive, aku harus belajar untuk melawan itu. Selain itu juga kita mau diskusiin hal praktikal untuk menjaga batasan. Ya, menurut kamu gimana, Chelsea? Ya, pertama kita harus ngomong ya, diskusi dengan jujur opini masing-masing dan kasih tahu ke pasangan kita apa yang mau kita hindari sebelum kita married mungkin ya kan? Kayak kita udah bikin list kan. Apa aja yang mau kita hindari di dalam hubungan ini. Ya kan? Iya, jadi bagus sih menurut kita punya ada momen di mana it might be, itu mungkin bukan conversation yang easy to have ya. It's not easy. It's not usual ya. It's not usual dan nggak natural. Mungkin ini bisa di awal hubungan atau kalau kalian udah pacaran berapa lama tapi belum pernah omongin, you can just bring it up tomorrow gitu loh. Ayo kita
mau ngobrol serius bentar yuk. Iya. Tentang batasan, dimana kalian diskusi dengan jujur dan share opini masing-masing tentang batasan-batasan yang kalian mau dalam hubungan ini. Dan kalian harus tujuin dari awal, dan kalian tentuin juga goals dari hubungan ini apa. Kalian pengennya hubungan seperti apa ke depannya, apakah ini long term, apakah ini mau menjadi hubungan yang sehat. Kalau kalian udah tahu goalsnya apa, kalian jadi tahu batasan-batasan seperti apa yang di set. Iya, betul. Kalau kalian nggak punya goals, susah, ngeset batasannya gimana? Gimana bingung. Kayak nggak ada frameworknya kan. Yeah. Jadi saat kalian udah tahu, oke, aku mau hubungan yang sehat, yang long term, yang menghargai diri aku sendiri dan menghargai keluarga aku juga. Jadi kalian tahu, oke, batasannya kita nggak mau melewati batasan physical sex, mau menghargai waktu satu sama lain, keluarga satu sama lain, itu udah langsung bisa clear ya. Iya, aku juga jadi ingat sih waktu awal-awal aku mau bring it up ke kamu, aku agak deg-degan gitu kan, karena aku takut aku dianggap aneh gitu loh, kayak aku nggak mau cuman bibir, nggak mau apalah gitu. Tapi aku ingat salah satu teman aku bilang kayak, kalau misalnya kamu nggak bisa terima, nggak bisa menghargai apa yang aku mau gitu dan aku percayai, ya artinya kamu nggak layak gitu kan untuk aku. Betul gitu. banget. Nah, iya itu pas nih kita lanjut ke poin terakhir ya, yaitu tentang bagaimana kita menghadapi di saat kita punya perbedaan pendapat. Dan aku setuju banget dengan cara kamu, dimana kamu tahu, kamu mulai belajar kan dari teman itu, dimana kalau emang dia nggak mau menghargai batasan ini, berarti ini it's not gonna work. It's not gonna work. Iya, jadi pada saat kalian punya perbedaan pendapat, kalian harus pikirin, obviously akan ada waktu dimana kalian harus kompromi. Tapi harus pikirin komprominya seberapa banyak. Iya, betul. Kalau kalian harus komprominya sampai berlawanan dengan nilai kamu dan values kamu, it's not healthy. It's not healthy. You gotta stop. You gotta stop. Yeah. You gotta move on. You gotta move on. Berarti itu bukan hubungan yang terbaik buat kamu. Iya, betul. Iya kan? Tapi kalau kalian komprominya sedikit, dimana kamu awalnya nggak comfortable dengan satu hal, tapi ini sebenarnya bukan hal yang merusak kamu, bukan hal yang mengganggu values kamu. Dan kalian bisa kompromi dan ternyata ini menyenangkan pacar kamu, itu boleh. You know, jadi harus dipikirin aja, kalian punya nilai seberapa banyak yang kalian boleh kompromi, seberapa banyak yang nggak boleh kompromi. Kalau ternyata dia nggak bisa menghargai itu, berarti dia bukan yang terbaik buat kamu. Karena dia nggak menghargai batasan kamu dan dia nggak menghargai apa yang kamu percaya. Iya, dan kita harus ingat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ajukan gitu ya ke pasangan kita, ajukan. I mean like it's part of the evaluation process kan. Jadi kita ingat-ingat lagi gitu, pacaran ini buat evaluasi apakah dia orang yang tepat atau bukan, ya kan? Iya. Oh wow, what a deep topic. Aku nggak nyangka kita membahas tentang ini, Tim. Iya, tapi semoga berguna, semoga kalian dapat bermanfaat. Semoga dapat sesuatu yang bisa kalian immediately implement dalam hubungan kalian. Yes, and jangan hidup di dalam rasa malu ya, for those yang mungkin udah melewati batasan-batasan itu gitu kan. Tujuan ini bukan untuk ngejudge, bukan menghakimi, tapi justru mengencourage untuk menjadi lebih baik ke depannya. Karena kita semua manusia, let's be honest. We all human and we live in a broken world. We live in a broken world, dan kita semua punya history, kita punya past. I have a past juga kok, tapi it's not about that. It's about what we're gonna do with it. Iya, apa yang akan kita lakukan. Dan kita nggak bisa mengubah apa yang udah terjadi tapi kita bisa bisa menentukan arah langkah kita mau kemana sekarang. If anything, justru pengalaman kita bisa menjadi drive dan menjadi pelajaran untuk kedepannya. And you can help a lot of people with that. And you can help a lot of people, karena di mana kita bisa sharing pengalaman kita, bukan cuma yang baik tapi pengalaman yang buruk. Orang makin sadar, ternyata kita semua nggak harus sempurna. We are all not perfect. Jadi pengalaman itu bisa membantu orang lain. Yes, we love you guys and we see you in the next episode. Bye. Bye.